Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Destriani dengan nomor induk mahasiswa 201190024. Saya dari kelas 5A, jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Lina Indrianingsih MPD. Selamat menyaksikan. Judul proposal penelitian saya adalah penggunaan model pembelajaran mind map dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Matla'ul Huda Muara Jambi. Adapun latar belakang proposal penelitian saya ini adalah dilihat dari pendidikan yang merupakan suatu kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap manusia di dalam kehidupannya. Karena kelak dengan pendidikan inilah nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang memiliki jiwa intelektual yang tinggi. Namun, pendidikan umum saja tidaklah cukup untuk melahirkan generasi-generasi yang akan memimpin negeri ini. Mereka juga harus mempelajari pendidikan agama, terutama pendidikan agama Islam. Adapun tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk membentuk akhlak mulia, untuk persiapan bekal di dunia maupun di akhirat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari pendidikan Islam ini adalah untuk mendorong guru agar harus terus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk selalu menanamkan akhlak-akhlak yang baik bagi siswa, sehingga terciptanya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, seorang guru ini dituntut untuk harus mempergunakan segala kiat dan teknik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Namun kita lihat selama ini banyak guru agama itu yang masih cenderung menggunakan metode pembelajaran secara konvensional saja. Contohnya yaitu metode ceramah. Tentunya metode ceramah ini akan membuat siswa itu cepat merasa bosan. Siswa juga menjadi kurang kreatif. Dan juga kalau metode ceramah ini akan membuat siswa itu menjadi siswa yang pasif. Nah, proses pembelajaran yang didominasi oleh metode ceramah ini kurang memberikan arahan pada kegiatan pencarian, pemahaman, penemuan, dan penerapan. Akibatnya, pendidikan agama Islam ini jadi kurang gitu memberikan pengaruh yang berarti dalam kehidupan sehari-hari para siswa. Sehingga pada tahapan selanjutnya itu akan muncul krisis moral di kalangan siswa. Metode pembelajaran ini adalah hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran agar siswa itu tidak cepat merasa bosan. Siswa juga akan menjadi lebih nyaman belajar dan siswa dapat menikmati saat mempelajari pendidikan agama Islam, terutama pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, mind mapping ini merupakan salah satu konsep belajar yang paling revolusioner di dunia pendidikan. Seorang ahli yang bernama Soimin, beliau mengemukakan pendapat bahwa mind mapping ini adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Tidak diragukan lagi ya bahwasanya motivasi dalam belajar ini mempunyai peran yang sangat besar dalam menumbuhkan semangat belajar siswa. Seorang siswa itu semestinya memiliki motivasi belajar yang tinggi agar tidak terkena penyakit malas, lalai, dan sebagainya. Maka dari itu, motivasi belajar ini harus dipelihara secara terus-menerus. Nah, jadi guru itu harus bisa mengembangkan serta meningkatkan pembelajaran agama Islam, baik di dalam dan di luar kelas. Hendaknya guru itu untuk terus mendorong siswa agar tertarik dan kagum kepada mata pelajaran Akidah Akhlak. Proses pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Matla'ul Huda Muara Jambi ini kurang menyenangkan bagi siswa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Madrasah Ibtidaiyah tersebut, bahwasanya dalam kegiatan proses pembelajaran ini ditemukan sebagian siswa ribut ketika guru menyampaikan materi. Ditemukan juga sebagian siswa yang sering keluar masuk kelas.
Kemudian budaya mencontek ini juga masih banyak dilakukan. Dan dalam proses pembelajaran, siswa ini tidak mempunyai keberanian untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi, dilatar belakangi oleh permasalahan tadi ini, maka saya tertarik untuk meneliti judul proposal saya dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Mind Map dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Matali'ul Huda, Muaro Jambi. Kemudian, untuk gambaran pelaksanaan teknik pengumpulan datanya, di sini saya menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatifnya ini, di sini saya melakukan observasi. Nah, peneliti menggunakan observasi ini, observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati dan diikuti. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh ini lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Observasi yang dilakukan ini terdiri atas dua, yaitu observasi terhadap siswa dan guru yang mengajar. Yang bertindak sebagai observer atau orang yang melakukan observasi adalah peneliti. Jadi, yang bertindak sebagai orang yang melakukan observasi itu saya sendiri. Kemudian di sini ada teknik wawancara. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Peneliti sudah menyiapkan pertanyaan tertulis. Wawancara ini dilakukan bersama guru dan perwakilan siswa untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar. Kemudian, yang ketiga di sini ada teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen yang berbentuk gambar yang berisikan foto-foto selama proses kegiatan belajar mengajar menggunakan metode mind map. Kemudian, yang keempat di sini peneliti menggunakan teknik catatan lapangan. Jadi, peneliti dalam kegiatan penelitian ini, catatan lapangan ini digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di dalam penelitian selama proses penelitian berlangsung. Kemudian untuk data yang kuantitatif, di sini peneliti menggunakan angket. Nah, jadi angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian, angket yang digunakan adalah angket berstruktur dan dengan bentuk jawaban tertutup, yaitu angket yang setiap jawabannya itu sudah tersedia berbagai alternatif jawabannya. Kemudian, angket ini digunakan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai latar belakang mengapa saya melakukan penelitian ini, dan juga telah saya jelaskan tadi juga mengenai teknik-teknik pengumpulan data yang saya lakukan. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya meminta maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.